Akhir pekan ini memang penuh hiburan, bukan cuma dari Eropa karena ada juga final Piala Afrika dan juga final Piala Asia yang udah nggak ada Indonesianya. Tapi nggak apa-apa guys, tetap seru buat ditonton. Kita dari Afrika dulu, ada Pantai Gading yang bisa kembali ke final setelah terakhir kali tahun 2015 eranya Yaya Toure, Gervinho dan juga Wilfred Bony, dan dengan susunan yang bisa dibilang nih pemain-pemain sisaan semua gitu ya. Paling ada Frank Kessie yang juga sekarang main di mana ya, di Barcelona tapi juga nggak pernah main. Di mana sekarang dia main? Arab ya sih. Dia Arab sekarang ya? Iya, diangkut. Di Arab juga gue nggak pernah nonton dia main. Pantai Gading tuh main di Arab. Seko Fofana sama si itu. Jean Michael Seri kalau tahu dulu pernah main di Fulham, juga sekarang udah nggak jelas main di mana. Ada Seko Fofana, tapi ada Adingranya Brighton, ada juga Sebastian Haller yang juga kemarin sempat tajam tapi sempat absen karena sakit. Ada Willy Boly, Evan Ndika lawan Nigeria. Ada Gael Kakuta, wonderkid Chelsea zaman dulu. Gue pikir ini orang udah pensiun. Ini akan lo melihat apakah Pantai Gading saat ini mempunyai skuad yang cukup bagus, mengingat dibanding generasi emasnya dulu jauh gitu kualitasnya. Jauh sebenarnya kalau dari segi kualitas sih jauh, tapi kalau dari segi permainan mereka at least bisa memanfaatkan kapasitas pemain-pemainnya lah. Pesaingnya juga jelek-jelek semua ini. Dari segi kualitas harus gue akui Piala Afrika justru lebih rendah daripada Piala Asia loh kalau gue nonton pertandingan. Dari segi kualitas permainan, kualitas pertandingan, kualitas gol segala macam. Iya dong. Kualitas Asia malah menurut gue jauh lebih tinggi dibandingin Afrika. Iya. Ada Indonesia aja. Tapi sebegitu emang Afrika, tapi kalau dari segi seru tetap seru karena ini taktikalnya nggak terlalu yang risky. Game yang mana Jal yang seru Jal? Bukan yang terlalu seru-seru banget. Seru tapi bukan yang maksudnya gak ada seru-serunya Jal. Bukan yang adu taktik gitu. Jadi kayak balik ke era-era sepak bola dulu gitu loh, Bang. Oh, kalau Asia taktikal banget kan. Kayak saling adu taktik dari masing-masing tim nunjukin taktikal segala macam. Nigeria kalau dia nggak main sih? Main? Ada kok. Ada main. Tapi dia emang baru 1 gol di turnamen. Emang dia rada nggak subur. Kakuta itu main di Kongo. Dokter Kongo. DR Kongo. Salah. Ini gue nggak tahu ya lawan Kongo. Nah, Ji, ayo Ji sebutin Ji. Ini masih banyak yang tahu lah. Ada Ademola Lukman. Iya. Tadi gue salah baca berarti. Yang jago gue baca tadi skuadnya Kongo. Yang jago mereka tuh kaptennya si Tros Ekong itu. Ya, back Kong. Iya, gelandang. Yang nyetak gol penalti. Simon Moses ada Victor Moses kali ya. Olainnya gue tahu. Ya, Nottingham ya siapa sih? Ya kan bagian Nottingham kan. Calvin Bassey dari Calvin Bassey dari Rangers kemana ya? Fulham ya. Calvin Bassey. Udah. Dan kalau dibandingin Pantai Gading, menurut gue ini tim paling kejutan. Pantai Gading bisa nyampe final. Untuk standar Pantai Gading bisa nyampe final, menurut gue kejutan. Tapi kalau dari Nigeria, menurut gue ini kualitas mereka benar-benar mengerikan sih sebenarnya. Karena ini mereka menghadapi Piala Afrika dengan status banyak pemain cedera gitu. Boniface, abis itu si Orban juga cedera yang lagi perform segala macam di klubnya. Tapi kalau mereka menghadapi cedera sebanyak itu, mereka tetap bisa perform di kompetisi Piala Afrika ini, menunjukkan emang kualitas pemain mereka pun cukup juga. Ademola Lukman bisa tampil sebagus itu. Partnership bagus lah. Bagus di musim lalu pun juga menunjukkan partnership dia sama ketiga kan sama Højlund menunjukkan dia bisa tampil optimal banget kan musim lalu. Dan tapi untuk musim ini menurut gue Nigeria kalau sampai juara emang sangat layak untuk menjadi juara. Walaupun ada beberapa match ketika mereka kesulitan juga untuk menang di pertandingan-pertandingan di Piala Afrika musim ini, tapi gue menunjukkan dari segi kualitas pemain kalau dibandingkan sama tim-tim lain, gue nggak akan heran karena mereka punya segi kualitas pemain di atas rata-rata tim-tim inilah di lawan-lawan yang terutama lawan Pantai Gading. Tapi kalau dari rataan squad ya, gue melihat lebih kuat Pantai Gading ya dibanding Nigeria. Maksudnya dari kualitas di squadnya gitu. Enggak, karena Pantai Gading ini kan sebenarnya lucu nih perjalanan Pantai Gading di turnamen mereka sendiri ya. Mereka memecat pelatih. 5 menit ya sih. Pantai Gading itu memecat pelatih John Louis Gazet di fase grup ya. Jadi mereka cuma hanya sekali menang di fase grup itu ketika mereka lawan Guinea Bissau. Tuh, itu nggak dicemooh. Cuma bisa sekali menang dunia. Kita menang lewat jalur playoff dicemooh. Mereka kalah 4-0 sama si Guinea Katulistiwa itu. Tapi mereka sekarang jadi tuan rumah Piala Afrika pertama yang lolos ke final sejak 2006. Yang mengejutkan memang karena ini walaupun mereka perlu menang tipis ya di tipis-tipis mereka harus extra time, mereka harus nggak bisa mendominate kayak tim Pantai Gading yang kita kenal dulu lah. Tapi mereka kerjasama pemain yang mereka punya at least bagus karena ternyata standar Arab Saudi kalau dibandingin di Afrika lumayan nih karena si Frank Kessie sama si Seko Fofana tuh dua-duanya main di Arab. Gacor, antara di Al Nassr apa Al Hilal lupa gua, tapi mereka masih bisa compete. Masalahnya sekarang Haller itu walaupun golin kemarin tapi itu adalah start pertama dia ya di turnamen. Jadi memang dia datang nggak dalam kondisi fit. Tapi ketika dia fit dia bisa golin. Masalahnya mereka akan menghadapi tim Nigeria yang hanya kebobolan itu pada pertandingan pertama
di turnamen. Jadi mereka akan menghadapi tim yang kuat secara defensif, tim yang nunjukin ya beberapa keberanian untuk bermain di fase grup dan juga di walaupun mereka memang tipis gol ya, karena Osimhen yang kita harapin bisa jadi goal getter, Capocannonieri 26 gol kalau nggak salah musim lalu di Serie A, ternyata kesulitan ya. Dia sebenarnya bisa mencetak gol kemarin di semifinal, tapi itu kejadian yang unik ya ketika South Africa apa siapa itu yang ketika mereka main akhirnya dari yang tadinya bisa unggul 2-0 habis itu jadi 1-1 ditarik karena ada penalty shout di ujung satunya. Itu lawak sih. Itu lawak. Itu lawak, bukan menarik lagi, itu berlawak. Lawak banget. Sekarang orang bilang ini memang adalah final ideal untuk Piala Afrika sekarang. Tapi di pertemuan pertama kemarin di grup kan belum ada Haller juga kan, artinya secara squad juga belum lengkap. Tapi kedalamannya juga gue lihat ini ngeri sih, maksudnya masih ada Sangare, Jonathan Bamba, ada Jeremy Boga juga dulu juga wonderkid. Si Pantai Gading bakal balik ini nih, Omar Diakite sama backnya Odilon Kosono. Mereka kembali ke final abis coursing, jadi mereka semifinal nggak main, sekarang mereka available untuk main. Yang menarik sih buat gue perjalanan si Pantai Gading ini kan, walaupun dia tuan rumah nggak diunggulkan dia. Terus di knockout dia ngalahin Senegal, Sempat dibantai terus lagi. ngalahin Tahu banget nih hari ini, gue suka nih. 5 menit nih ngomong nih. ngalahin Mali juga. Mali kan diunggulkan dong, Mali kan di atas juga kan. Sempet ngalahin itu. Dah, makasih. Enggak. Lanjut Panji, kita udah ngomong sama Panji. Suka bercanda sama sebolot ya. Dia menang lawan Mali juga gitu. Dan walaupun secara permainan walaupun tadi kita berkali-kali bahas bahwa kedalaman squad, terus juga materi pemain, saat main hilang. Iya, lebih fisikal. Semua lebih fisikal, lebih gerasak gerusuk, technical, itu semua kayak nggak kelihatan gitu. Apalagi tadi cerita penalti lawan penalti gitu kan. Tambahan waktu pula kalau nggak salah. Jadi buat gue kalau secara permainan hebat orang yang bisa memprediksi apa yang bakal terjadi nanti di final gitu. Karena gue pun kayak ya kisah rasera lah apa yang bakal terjadi lah gitu di final. Dan buat gue sampainya final si Pantai Gading buat gue prestasi, karena tadi bahwa ini kondisi tim memang tidak stabil, pemecatan pelatih, terus menunjukkan pelatih baru, terus ya nggak diunggulkan, lu bisa ngalahin Senegal ini kan ya sebagai juara bertahan, dia juga sangat diunggulkan dan materi pemainnya ya jelas di atas siapapun. Mungkin sama seperti Mesir, walaupun Mesir ya cuman Salah dan si siapa tuh El Neni doang kali yang konsisten main di Eropa, selebihnya ada yang main di Eropa, cuman ya Trezeguet ya biasa aja gitu. Cuman buat gua Pantai Gading bisa di final, buat gua oke. Nigeria secara permainan tidak sebagus nama-nama yang ada main di situ gitu. Walaupun adanya Osimhen, dia baru sekali main, terus juga adanya Iwobi dipaksa menjadi seorang central midfielder. Ya Maksa cukup lah gitu, nggak yang luar biasa bagus. Dan ditambah Piala Afrika mainnya jam 3 gitu ya, susah ya. makin males ditonton gitu. Jadi buat gua baik Nigeria ataupun Pantai Gading yang menang ya siapa aja lah. Siapa yang juara? Gue menjagokan Nigeria kalau. Menjagokan. Aduh, penalti lagi kayaknya. Iya, nah Selesai. sih paling begitu. Final AFCON sebelumnya pun diselesaikan Adu lewat adu penalti. penalti, Mane versus Salah kan. Ini Iya, salah ya. Mane Oh, salah versus yang milih. Salah. Salah yang milih dia nendang duluan. Iya yang mana mana dikasih laser Yang gitu loh. mana, iya. Lawan Mendy. Jadi buat gue sih nggak penting Nigeria atau Pantai Gading yang menang. Cuman kalaupun Pantai Gading menang, ini icing the topnya lebih bagus gitu loh. Kayak wah ceritanya makin bagus gitu kalau sampai Pantai Gading menang. Dan tahun berapa Zi terakhir juara tuan rumah? 2015. Ya itu Iya. dia. Buat gue ini bagus story-nya buat Pantai Gading. 92 dan 2015 Nah, itu sih Pantai maksud Gading. Oh, Nigeria juara. kapan terakhir menang? Kayaknya belum lama kan, Nigeria juga zamannya Iwobi juga deh kayaknya. Seingat gue dengan baju yang cukup. Obi Mikel anjir nyentrik. jauh banget zaman Obi Mikel. Oh, belum lama lah zaman Okocha ya. Anjay. Lu Fir, jagoin siapa? Pantai Gading apa? Adu penalti. Adu penalti? Nigeria Bebas siapa aja lah ya. kali ya. Setelah game 0-0 dan 2 kartu merah itu ya. Makanya anjir. Enggak menarik. Hiburan. Lu apa? Nigeria untuk menang. Nigeria. Waktu normal. Pantai Gading, gue pengen normal. Pantai Gading. Ya kejutan juga mungkin terjadi di Piala Asia final antara Jordania menghadapi Qatar nih. Mungkin kalau orang menjagakan South Korea dan juga Jepang, tapi justru ini Aldi dan juga Rizal yang senang ya. Ada Jordania menghadapi Qatar. Kalian memprediksi nggak dua tim ini ada di final? Udah biasa. Ji, udah biasa. Udah gak aneh. Kalau dia nggak ngomong itu malah aneh ya. Derby bewok jadinya. Rata-rata pakai bewok semua. Ini tim brewok nih. Iya. Tim brewok ini bisa ada di sini. Menurut kalian perjalanannya seperti apa? Ji, gue nggak pengen jauh-jauh dari fase grup ya. Karena kalau dari kualifikasi ya Jordan juga ketemu Indonesia kan di kualifikasi. Artinya emang ya ini tim yang bagus. Walaupun di semifinal gue sih pengen fokus semifinal itu lawan Qatar, Jordan Qatar. Itu luar biasa. Iran Qatar. Itu pertandingan buat gue luar biasa. Walaupun secara taktik mungkin biasa aja, cuman secara serunya itu 13 menit tambahan waktu.
Ali Reza Jahanbakhsh hampir bikin 3 sama, saling kena tiang. Itu ya kita punya semua lah itu, kartu merah, penalti ya, punya semua itu di game menghadapi Iran Qatar. Sementara di Jordania kan nggak diunggulkan ya. Iya. Iya. Ya peringkat 87 dunia. Gue pikir bakal Iran lah. Iya makanya gue pikir itu waktu itu Iran menghadapi apa namanya, Jordan ketemu siapa sih? Irak. Irak. Yang Aiman Hussein itu loh. Kartu merah, Iya, kartu merah. merah. Gua, ya mengejutkan lah Jordan ada di Iya. final. Gue nggak tahu ya, mungkin Virzi Sebenarnya kalau Aiman Hussein nggak ngelakuin perayaan itu bisa jadi Bubar. sih. Oh, orang bilang mirip gue orang kayak gitu. Iya, itu kan mereka lagi leading maksudnya. Itu kenapa sih kan? Itu kan tim sebelumnya selebrasi begitu juga kan? Si Iya, mocking akhirnya jadinya. dia Yordania pergi ke tribun soalnya, bukan yang duduk Oh, di bukan situ. selebrasi Yang makan masalah itu. dia ke tribun, Dia ke masalah tribun. lari ke pojok sana. berlebihan. Akhirnya jadi menjadi ya Dan dianggap dan Jordan salah satu dari tim peringkat 3 terbaik loh. Jadi mereka lolos grupnya sama kayak kita. Iya kan? Lolos peringkat Mengejutkan 3 dong. Terbaik, iya. Dan untuk turnamen yang dari awal kita selalu bandingin, oh berapa sih pemain Eropa yang Iya, dipunya, ada berapa di sih sana. pemain Eropa yang dipunya, Jepang punya berapa pemain di Eropa, Korea Selatan Iya. punya berapa pemain Eropa. Ini dua tim ini dari 26 kali 2 52 pemain itu yang main di Eropa cuma satu. Tuh, Si bagus penyerangnya datanya nih, Yordania. ya. Jadi nggak perlu main Walaupun apa ya? sih, Nggak walaupun sih Akram Afif pernah di Villarreal, Iya. walaupun si Iya. Mus Ali itu Maus Ali, pernah di yes. PAO, pernah di LAS, Tapi kan gagal akhirnya mereka iya, semua pindah-pindah akhirnya di dipindahin. Al-Duhal ya mungkin Balik lagi mungkin ke ini ya, Al mungkin ini lagi. schedule-nya beda ya. Balik alnya. Mungkin iya. schedule-nya beda. Tapi kalau faktor dari Yordania dan si Qatarnya, gue sih nggak ngeliat mereka perjalanan hanya di AFC ini doang. Gue ngeliat Oh, ini jadi Yordania nih, lu perwakilan Qatar itu. Gua Qatar deh ya. Gua Qatar. perwakilan biar adil. Foto. Gue lebih ngeliat mereka sebagai kedua tim yang well drilled gitu untuk menghadapi turnamen yang sistemnya dari fase grup abis itu knockout. Karena gue ngeliat mereka ini sebenarnya kalau Qatar kan juga ini project lanjutan dari World Cup mereka. Iya. Ini Walaupun di World Cup tim- mereka kalah 3 dari 3. kalah gagal total Iya. di World Cup, tapi ini kan lanjutan dari project itu gitu, project Iya. World Cup. Dan juga si Yordanianya gue ngeliat emang mereka selalu punya cara untuk menang, walaupun caranya menangnya mereka selalu kalah dominan dari lawan-lawannya. Ini bukan tim Gimana yang caranya selalu punya cara untuk menang tuh? Apa itu selalu apa? Jordan punya itu, tapi Rumusnya. faktor yang mungkin menurut gue menguntungkan di Jordan perjalanan mereka untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi AFC menurut gue harus Korsel diacungi dong, jempol. Jordan Korsel, Iran Jordan Korsel, Qatar. iya, Iran Qatar. Si Jordania di persiapan menuju ke AFC ini, di persahabatan mereka ketemu lawan yang menurut gue agak aneh sih sebenarnya. Mereka berhadapan lawan Spanyol, habis itu mereka uji coba lawan Norway, uji coba lawan Rusia, yang di atas kertas itu lawan-lawan yang sebenarnya jauh banget untuk Dibantai nggak level. mereka pas uji coba? Si Jordan, Jordania oh Dibantai Jordan. nggak tuh mereka? dibantai sama Norway 6-0, 6-0 dibantai, tapi itu menunjukkan Dipecat nggak pelatihnya? Enggak kan? Nggak langsung dipecat kan? Dibantai sama tim. nggak langsung Oh, muncul isu nyerempet-nyerempet pecat-pecatan. banget. Tapi ini menunjukkan Yordania mungkin makanya gue bilang mereka well prepared, mereka well drilled. Mungkin mereka udah mempersiapkan lawan tim yang kualitasnya jauh di atas itu, mereka mempersiapkan standar apa sih yang gue butuhin, akan seburuk apa kondisi di atas lapangan ketika bertemu dengan lawan-lawan yang dominasi di atas kertas, di atas lapangannya jauh lebih kuat. Ini menunjukkan Yordania udah mempersiapkan hal itu dari jauh-jauh hari, dan itu ditunjukkan di AFC kali ini. Mereka ada di final pun, kalaupun nggak jadi juara, gue salut banget sama Yordania, perjalanan mereka ada di final. Lo kalau belajar sebanyak ini bilang dari tadi gua kasih lo ngomong dari awal. Tapi ya kan Ya Qatar sebenarnya juga kemarin- nggak cuma Jordan yang well drill gitu ya. Semua tim juga well drill. Nah, ini Jordan di semifinal adalah gua nggak tahu ya, Indonesia juga nggak sih. Lu maksudnya ke sana kan? Well drill dong, Indonesia well drill juga. Well drill dong sih. Burundi gantung. Kita sempat dibantai juga kan di Iya. sama tim yang jauh. Tapi nggak ada isu pemecatan pelatih kan? Nggak ada di Jordania, nggak ada. Nggak ada, iya. Kita nggak tahu ada apa nggak. Iya. Udah lupa. Nggak tahu. Ini maksud gua bahwa di atas kertas mungkin Jordania nggak layak di final. Apalagi menghadapi South Korea gitu yang di langganan World Cup unggulan. Lu gimana cara menang lawan South Korea? Itu hampir nggak mungkin. Menang waktu normal lagi sih Yordania. Normal lagi 2-0 lagi kan, kayak ya it's almost impossible, cuman that's Jawabannya happen. ada di Jurgen Klinsmann. Jelek banget. Udah, itu doang. Masih dipakai loh tuh orang. Iya makanya. Mahal banget lagi gajinya. Oh, mahal gajinya? Mahal gajinya. 2,2 juta. Jadi buat gua ya anything can happen in football, dan terbukti di pertandingan menghadapi Jordania, dan terbukti juga kualitas Asia ini makin lama makin merata gitu. Jadi buat gua Indonesia nggak perlu ngerasa minder untuk level Asia gitu, karena emang tim-tim lain pun meningkatkan gitu, walaupun emang Jordania, Irak menang di fisik gede-gede gitu. Qatar si Ali bisa main heading Iya. setinggi itu, artinya bahwa kalau emang kualitas pemain itu mungkin bisa 50-50, bisa mepet-mepet lah. Cuman kalau untuk fisik itu sulit sih emang. Oke, prediksi Qatar Jordania, lo pasti Jordania, lo Gua Qatar aja deh, Ji, Oke, menurut kan sama baju lu. itu warna baju Qatar. Yes. Jadi lo Wakili. sebagai ini pernah Qatar punya catatan bagus banget lawan Jordan, jadi Qatar kayaknya. Jadi tuan rumah juara nih, Pantai Gading sama Jadi Qatar. Qatar. Wes, juara tuan rumah.
Lu Nigeria kan? Ijo nih, ijo. Hijau ya. Tapi menjadi pertanyaan terakhir gua adalah nih yang harus diresapi ketika South Korea dan juga Jepang menjadi favorit juara padahal katanya mereka Yes. di level Piala Dunia. Benar, gua pengen Kan bahas mungkin juga. kalau netizen akan bilang harusnya mereka menjadi juara. Ini langganan juara, favorit juara. Tapi ternyata nggak menjadi serta-merta ini menjadi patokan. Sama mungkin kayak di Indonesia gitu ya. Ketika Waduh, kita pesan nggak ya. bisa juara Piala AFF, tapi kalau kita bisa terus Virzi kalau berlaga di Piala Asia dan juga belajar banyak bertemu tim yang levelnya jauh di atas kita, semoga pengalaman ini bisa membuat Indonesia lebih matang lagi tanpa perlu menjadi juara AFF sebagai patokan Jadi utamanya. Panji puas ya sama timnas ya? Puas sekali, Oh iya, puas oh. sekali, puas sekali, bagus, Puas, bagus, bagus. Lanjut lah, Sama kita. STY Lanjut ya. Oh, nggak pengen ada perubahan ya? Nggak usah ada perubahan, kecuali kalau STY-nya minta gaji mahal baru itu akan menjadi pemikiran yang beda. Asal gaji mahalnya masih masuk akal nggak apa-apa. Apalagi kalau besok kan Piala Asia, U23. Piala Asia besok Piala Asia U23. tembus sesuai target, kasih bonus Iya perpanjang dong, kontraknya, harus ya. dong. Oke, kita sudahi dulu DPI kali ini. Thank you Virzi, thank you Rizal, thank you juga Aldi. Thank you, Kita Panji. akan tunggu pertandingan-pertandingan seru di akhir pekan ini untuk dibahas di live hari Senin besok dan kita tunggu siapa yang prediksinya benar di hari Senin. Sampai ketemu semuanya. Thank you Awi dan juga Sani Mande. Bye bye. Happy weekend.